Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6A dan 6B? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum masuk materi, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Di sini Bu Isa akan menginformasikan kepada anak-anak semua untuk pelajaran akidah akhlak di pertemuan terakhir. Materinya alhamdulillah sudah habis atau selesai ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita akan mulai mengadakan pendalaman materi pelajaran akidah akhlak dari kelas 4, 5, dan 6. Yang mana materi-materi yang ada di kelas 4, 5, dan 6 kita akan bahas atau mengulang-ulang secara singkat. Nah, Bu Isa berharap anak-anak masih pada punya ya buku paket akidahnya dari kelas 4 dan 5. Insya Allah yang kelas 6 udah punya semua. Jadi kalau buku yang kelas 4 dan 5-nya tidak ada, nanti insya Allah Bu Isa akan fotokan halaman-halaman mana saja yang akan Bu Isa jelaskan. Sampai di sini insya Allah paham ya. Oke, buat yang ada bukunya bisa dibuka halamannya dan disimak. Dan buat yang tidak ada bukunya tetap memperhatikan apa yang Bu Isa jelaskan. Kita mulai pelajaran hari ini, kita membahas bab beriman kepada malaikat. Ya, yang pertama beriman kepada malaikat. Kalian masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Nah, karena kita sekarang mempelajari bab beriman kepada malaikat, berarti kita akan membahas rukun iman yang kedua. Pengertian malaikat. Apa itu malaikat? Adalah salah satu makhluk gaib yang selalu beribadah kepada Allah. Ya, jadi malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Beriman kepada malaikat bagi seorang muslim adalah hukumnya wajib, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana asal mula penciptaan malaikat? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Semua malaikat tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, kemudian apa sifat-sifat malaikat? Malaikat mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia membutuhkan makan, minum, tidur, dan mempunyai hawa nafsu. Tapi sedangkan malaikat tidak membutuhkan itu semua. Sifat-sifat malaikat yang pertama merupakan golongan makhluk gaib. Yang kedua selalu taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga tunduk dan patuh pada kekuasaan Allah. Yang keempat melaksanakan semua perintah Allah. Yang kelima atas izin Allah bisa mengubah bentuk menjadi manusia. Dan yang terakhir khusus malaikat Jibril mempunyai 600 sayap yang menutupi ufuk. Nah, adapun jumlah malaikat sangat banyak, tetapi hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Adapun nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang perlu anak-anak ketahui bisa dibuka halaman 4 ya, di buku Akidah Akhlak kelas 4 ada di halaman 4. Nah, di situ ada beberapa nama malaikat dan juga tugasnya. Di antaranya yang pertama Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, bertugas membagi rizki, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Adapun yang ketiga Israfil, bertugas meniup sangkakala. Yang keempat malaikat maut yaitu Izrail, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Malik, bertugas menjaga neraka. Sedangkan lawannya yang bertugas menjaga surga adalah Ridwan. Dan kemudian ada malaikat Munkar Nakir, bertugas untuk menanyai di dalam kubur. Nah, itu adalah beberapa nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Beriman kepada malaikat harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi tidak boleh hanya dikira-kira apalagi dengan sengaja menyelisihi Sunnah. Nah, mungkin itu saja ya rangkumannya dari bab beriman kepada malaikat. Yang pertama tentang pengertian malaikat, apa itu malaikat tadi sudah dijelaskan. Kemudian asal mula penciptaan malaikat dari apa, terus ada sifat-sifat malaikat,
kemudian jumlah malaikat, dan juga beberapa nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang dosa. Nah, yang kita akan bahas adalah pengertian dosa besar, yang kedua macam-macam dosa besar, yang ketiga perbuatan dosa besar, yang keempat akibat dosa besar, dan yang terakhir macam-macam neraka. Sekarang kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Dosa adalah kemaksiatan. Orang-orang baik dari Ibu Isa ataupun anak-anak ataupun yang lainnya tidak pernah luput dari salah dan dosa. Dosa itu mempunyai dua macam. Ada dosa besar dan juga dosa kecil. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap Bani Adam dan manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau maksiat. Dosa besar adalah dosa-dosa yang ada sanksi hukum di dunia atau disebut hudud, dan ada ancamannya di akhirat kelak. Dosa besar dibagi menjadi dua, yaitu yang mengeluarkan dari Islam dan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya apa? Kalau misalnya perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, jadi perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah beribadah kepada selain Allah atau disebut syirik. Nah, orang yang berbuat syirik maka dosanya tidak diampuni oleh Allah. Contoh orang yang berbuat syirik seperti apa coba? Ada yang tahu? Seperti menyembah berhala, kemudian mempercayai dukun atau paranormal. Nah, itu adalah berbuat syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian, apa itu dosa kecil? Tadi kalau dosa besar adalah dosa-dosa yang ada sanksi hukum di dunia dan juga ada ancaman di akhirat kelak. Kalau misalnya dosa kecil adalah segala dosa yang tidak mempunyai sanksi hukum di dunia, juga tidak terkena ancaman secara khusus di akhirat. Namun demikian, walaupun dosa itu dikelompokkan antara dosa besar dan dosa kecil, kita tidak boleh bermain-main ya dengan dosa. Ya, jadi dosa besar apakah memiliki akibatnya? Tentu saja ada. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika tidak menyekutukan Allah. Akan tetapi ia menjadi mukmin yang berbuat fasik atau dosa besar. Nah, di antara macam-macam dosa besar, selain dari yang Bu Isa sebutkan tadi, yang menyembah berhala atau mempercayai dukun dan paranormal, ada juga dosa besar diantaranya sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan yang terakhir menuduh berzina wanita muslimah. Dan masih banyak dosa besar yang lainnya. Kemudian adapun macam-macam neraka bisa anak-anak lihat di halaman 14 ya. Macam-macam neraka ada 5. Yang pertama neraka hawiyah, yang artinya sangat panas. Apinya yang terdapat di jurang yang sangat dalam, dan barang siapa yang jatuh ke dalamnya maka tidak dapat kembali naik ke atas. Itu neraka hawiyah. Kemudian yang kedua neraka lazha, artinya yang bergejolak. Kemudian yang ketiga neraka sa'ir, yang menyala-nyala. Kalau neraka lazha, dia diberikan kepada orang-orang yang memalingkan mukanya ketika disampaikan sebuah kebenaran. Sedangkan neraka sa'ir adalah untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kemudian yang keempat ada neraka sakor, yang artinya membakar. Neraka yang akan membakar orang-orang yang memasukinya. Setiap apa yang dibakar maka kulit akan terkelupas, kemudian tumbuh lagi, terkelupas lagi, dan tumbuh lagi, begitu seterusnya. Dan yang terakhir neraka hutamah. Neraka utama adalah neraka yang disediakan bagi orang-orang yang bersalah, dan api yang dinyalakan naik sampai ke ulu hati. Nah, itu adalah macam-macam neraka. Insya Allah sampai di sini paham ya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu pahala dan balasannya. Bisa anak-anak buka halaman 24. Pengertian pahala. Ya, jadi setiap kita pasti mengharapkan pahala dari Allah. Pahala itu adalah sebuah balasan yang diberikan Allah kepada hambanya yang menjalankan kewajiban dan perintahnya dengan ikhlas dan benar. Misalnya, contoh yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sholat ya. Kalau kita sholat 5 waktu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga seperti puasa Senin Kamis. Orang yang melakukan puasa Senin Kamis juga insya Allah mendapat pahala dari Allah.
Intinya, jika kita menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan benar, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Nah, apa sih balasan orang yang berbuat amal soleh? Semua amal perbuatan manusia senantiasa diawasi oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik pekerjaan yang nampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Semua akan diberi balasan oleh Allah, walaupun amal tersebut hanya sebesar biji, ya, jadi sangat kecil. Artinya, Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dan yang beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, seperti dalam surat Muhammad ayat 12. Nah, nama-nama surga ada apa saja? Banyak ya, diantaranya ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Darul Khulud, Jannatun Firdaus, Darussalam, Darul Maqamah, Jannatul Naim, dan yang lain-lainnya. Bisa anak-anak lihat di halaman 25. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan di bab pahala dan balasannya. Insya Allah paham ya. Kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang kita akan bahas di bab ini ada 4, antara lain jujur, teguh pendirian, adil, dan yang terakhir takwa. Kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari yang jujur. Jujur adalah sikap perilaku yang lurus dan benar yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi dia berkata apa adanya. Lawan dari kata jujur adalah dusta. Dusta yaitu memberitahukan sesuatu yang berlainan dengan yang sebenarnya. Jadi, wajib bagi kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Contoh orang yang jujur, seperti dalam sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan akan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini kita sama-sama saling menasehati untuk berlaku jujur terhadap siapa saja dan di mana saja kalian berada. Orang yang jujur akan selalu dipercaya oleh orang lain, sedangkan orang yang selalu berbohong ya atau dusta tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jadi itu ya, jujur adalah sikap perilaku yang lurus dan benar yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua ada teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Adalah sifat yang kokoh mempertahankan keyakinannya atas dasar kebenaran dan kejujuran. Ya, artinya orang yang tegas dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, itu disebut dengan teguh pendirian. Contohnya seperti sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak tahu cerita Bilal bin Rabah? Pastinya udah pada tahu semua ya. Bilal bin Rabah adalah sosok manusia yang sangat teguh dalam pendirian. Beliau meyakini bahwa Islam yang dia ikuti adalah benar. Maka ketika dia disiksa, ya, Bilal bin Rabah disiksa dengan apa? Anak-anak masih ada yang ingat? Iya, ditimpa ya atau ditiban oleh batu besar. Nah, meskipun dia disiksa, bahkan diancam akan dibunuh, beliau tidak takut sedikit pun karena mempertahankan keyakinannya. Oleh karena itu, jadilah orang yang teguh pendirian, tegar, tegas dalam menghadapi apapun, apalagi teguh dan tegar dalam mempertahankan keyakinan dan akidah. Itu adalah teguh pendirian. Kemudian yang ketiga ada adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan katanya dari adil adalah zolim. Zolim yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, adil di sini yaitu menjalankan amanah Allah dengan menempatkan sesuatu pada kedudukan yang sebenarnya tanpa melebihi atau mengurangi. Nah, contoh perilaku adil bisa anak-anak lihat di halaman 35. Misalnya pembagian uang dalam keluargamu. Ada beberapa anak yang sama-sama mau berangkat sekolah. Oleh orang tuamu, kamu dan kakakmu diberi uang saku yang berbeda karena dipandang kebutuhan kakakmu lebih banyak dari kebutuhanmu. Itu juga adil. Jadi adil tidak harus sama ya. Sejak kecil ya, dari mulai sekarang kita harus membiasakan berbuat adil. Misal kalau kita punya makanan, teman yang satu diberi, maka yang lain pun harus diberi. Kemudian yang terakhir adalah sifat takwa. Takwa artinya orang yang hidupnya selalu mengikuti aturan Allah.
hidupnya rela diatur, dituntun dengan kebenaran. Jadi dia tidak hidup semaunya sendiri mengikuti hawa nafsunya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 92 yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Ya, jadi perintah Allah banyak yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian beribadah hanya kepada Allah, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, dan yang lain-lainnya. Oke, insya Allah sampai di sini paham ya. Alhamdulillah hari ini kita telah membahas secara singkat tentang beriman kepada malaikat, dosa, pahala dan balasannya, serta membiasakan akhlak terpuji. Semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat buat semuanya. Untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan tugas yang Bu Isa kirimkan di Google Classroom. Cukup dari Bu Isa, kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.